Faslun wal wadi'atu amanatun. Wadi'ah atau titipan, ya, wadi'ah titipan. Amanatun adalah amanah. Wa yustahabu qabuluha liman qama bil amanah fiha. Dan hukum wadi'ah yang dipercaya, dititipi, sunnah hukumnya menerima titipan. Sunnah menerima titipan itu dengan syarat liman qama bil amanah fiha, bagi orang-orang yang mampu menjalankan amanah dengan benar. Bagi orang yang bisa menjalankan, melaksanakan amanah-amanah dengan sesungguhnya. Tapi kalau umpama dikasih amanah, orangnya orang muflis atau orangnya orang yang tidak bisa dipercaya, dikasih amanah titipan barang, malahan barang tersebut dipakai dan lain sebagainya, itu mendingan jangan diterima, berarti hukumnya tidak sunnah. Tapi kalau umpama dititipi mau barang, mau uang, misalnya nitip uang nih, ya 10 juta. Tapi kalau umpama mampu sunnah, ya sini 10 juta disimpan. 5 bulan kemudian, maaf Pak, saya dulu nitip ya, nitip uang 10 juta, sekarang kebetulan nih mau ngebesan. Nah, ini anak nih udah ada jodohnya, ya 10 juta lumayan buat tambah-tambahan, ya buat tambah-tambahan. Oh iya Pak, bentar Pak, saya ambil, ya. Itu bagus, ya. Tapi kalau umpama pas mau diambil, dulu saya nyimpen Pak 10 juta. Oh iya, ntar minggu depan. Ini mau dipakainya minggu depan. Oh iya ntar tenang aja. Pas minggu depan waktunya, minggu depan lagi. Itu berarti bukan orang yang dipercaya, ya, diamanah. Ini kan banyak kejadian sekarang, bahkan kemarin di akhir-akhir ajaran yang viral di Pangandaran, ya, tabungan anak, tabungan siswa udah selesai perpisahan 100 juta lebih, ya. Mau diambil gak bisa. Tenang, diambilnya belum, nanti ternyata uangnya nggak ada, uangnya dipinjemin, ternyata yang minjemnya nggak bayar. Nah gitu, itu salah, ya. Namanya diberi amanah itu berarti apapun kejadiannya, apapun ini harus benar-benar, ya, apapun masalahnya harus berani bertanggung jawab, kecuali nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Makanya kalau megang tabungan itu tidak ada hak untuk meminjamkan, ya, meminjamkan kepada orang lain. Kalaupun berani meminjamkan, yaitu dari uang sendiri. Pada waktunya dibutuhkan, maka harus ada uang tersebut, karena yang meminjamkan uang sendiri, ya, uang sendiri. Termasuk mungkin bendahara masjid, ya, bendahara masjid. Karena orang-orang itu tahu sama orang yang megang duit, yang megang tabungan itu dideketin, wah minjem di tabungan, ya. Nih uang, ada juga uang tabungan, ini nggak apa-apa, uang tabungan juga, tenang, nanti sebulan saya ganti lah, gitu kan. Itu rata-rata orang kalau mau minjem, ya, setelah 1 bulan, suami ini gajiannya kepotong, nggak bisa bayar, nanti aja bulan depan, ya belum dibutuhin nih, bulan depan, ujung-ujungnya bulan depan lagi, ya. Itu banyak kejadian seperti itu di bendahara masjid atau di bendahara apapun. Ini sebetulnya bukan dipakai sama saya, dipakai apa? Sama saudara tetangga nih, nggak dikasih dia saudara, dikasih udah 2 tahun nggak bayar, ya. Kan jadi malu semua. Itu kebanyakan seperti itu yang megang tabungan. Ya, yang megang tabungan itu harus keras, ya. Yang megang uang tabungan, bendahara itu harus keras, dalam arti mau saudara, mau tetangga, kalau kita tidak ada uang sendiri, ya jangan meminjamkan dengan uang titipan tadi. Namanya uang masjid kan uang titipan. Suatu saat ketika dibutuhkan, ya, harus ada.
Mungkin sebulan nyimpan 2 juta, sebulan 2 juta, sebulan 2 juta. Kalau sampai berpuluh-puluh bulan, kan banyak ketika mau membangun. Ntar dulu yang ngebangunnya, ya. Ntar dulu. Nah, berarti ada masalah. Ini banyak ya di tabungan, di bendahara organisasi dan lain sebagainya. Makanya orang yang sunnah menerima amanah adalah orang yang bisa menjalankan amanah dengan benar. Amanah dengan benar. Kalau tidak bisa menjalankan amanah, ya berarti jangan menerima titipan. Lebih maaf Pak, bukan saya nggak mau, bukan saya nolak diamanahkan, tapi saya orangnya suka nggak enakan kalau ada yang minjem. Nanti kalau umpama ada yang minjem, ujung-ujungnya pas pembagian rapot, uang mau dibagiin semua ke siswa, uangnya nggak ada. Ya, saya itu paling nggak enak sama orang berani minjemin tapi nggak berani nagih. Ya, nggak keras, nggak galak. Nah, ya mohon maaf, saya nggak bisa diberi amanah, saya nggak bisa megang uang. Lebih baik seperti itu daripada dipercaya ujung-ujungnya uangnya hilang. Orang kan nggak mau tahu. Saya nabung ke situ, nabung ke bapak, mau uangnya nggak ada, mau uangnya dipinjemin sama orang, mau apa? Pokoknya saya mah minta tanggung jawabnya gitu ya. Minta tanggung jawabnya. Banyak kejadian-kejadian kemarin yang sebelum Lebaran, ada kasus-kasus yang arisan, yang sehari 5.000, sehari 10.000, pas giliran mau diambil ya 1 juta habis. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Namun kalau amanah nih yang sesungguhnya, wala yadmanu illa bita'adi. Kalau ada insiden titipan tersebut ini hilang, rusak dan lain sebagainya, ini yang diberi amanah tidak wajib mengganti atau tidak harus bertanggung jawab mengganti barang yang hilang atau yang rusak. Ya. Kalau udah dititip, ya, kalau udah dititip, diamanahkan, udah dijaga dengan sebenar-benarnya, udah disungguh-sungguh, tetap kejadiannya ada aja. Mungkin dikasih amanah, titipan nih, saya nyimpan motor. Ini motor udah dimasukin ke rumah, udah digembok, udah dikunci, ya, rumahnya juga udah digembok. Ternyata rumah ada yang ngebobol, motor yang di dalam itu ada yang ngambil, ya, titipan. Itu yang dititipi tidak wajib mengganti, ya, tidak wajib mengganti kalau dihukum hukum wadiah, ya. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi kan titipan dipinjamkan, itu tidak sesuai, ya, makanya kalau dipinjamkan ya itu wajib mengganti karena tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau wadiah itu kan tidak boleh dipakai, tidak boleh dipinjamkan, ya, tidak boleh dipinjamkan, simpan. Berarti kalau kejadiannya contoh ya, diamanahkan tapi ada yang nyuri dan lain sebagainya, atau diberi amanah emas, titipan emas, ya, titipan emas, titipan benda-benda berharga, kebanjiran. Nah, ya, kebanjiran kan rusak semua, motor atau barang hanyut sehingga menjadi hilang, ya, kena banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk tidak wajib mengganti, ya, tidak wajib mengganti. Illa bita'adi, kecuali kalau sembrono. Pak, saya nitip motor ya, iya, taruh aja di situ. Nah, udah. Lalu motornya tidak dikunci, bahkan kuncinya masih nempel di motor. Namanya tadi nitip, diamin aja, dia ke warung atau dia masuk ke dalam mandi, motor di luar, ya. Pas keluar hilang, itu sembrono, ya. Kenapa kuncinya ditaruh di motor? Itu kan menjadikan kesempatan untuk orang berbuat kejahatan. Hilang motornya, nah itu wajib mengganti karena sembrono. Atau diberi amanah titipan motor malahan ditaruhnya di luar rumah, dia tidur dalam rumah aman-aman, adem ayem. Pas bangun tidur pagi mau sholat subuh ke masjid, motor yang di luar udah hilang. Nah, itu juga wajib mengganti. Karena apa? Karena sembrono.
nyimpannya tidak sesuai dengan ketentuan, ditaruh di luar rumah gitu kan, bahasanya sembrono ya, itu wajib mengganti. Tapi kalau udah dijaga dengan hati-hati namun tetap aja ada kejadian yang tidak diinginkan, maka tidak wajib mengganti. Wa qaulul muda maqbulun fi raddiha alal mudi. Orang yang diberi amanah, orang yang diberi titipan, ketika sudah mengaku bahwa dia sudah mengembalikan barang titipan tersebut ya, ini diterima ucapannya. Kalau umpama yang udah dititipin, saya udah ngembaliin kok minggu kemarin waktu ada si anu, maka ketika ada pertentangan tadi, ucapan si muda atau ucapan orang yang diamanahkan, diberi titipan, ini yang diterima ya. Makbulun, diterima bahwa sudah mengembalikan barang tersebut. Wa alaihi, dan ketentuan bagi orang yang diberi amanah, diberi titipan, ayah fadha fi hirzi mithliha, harus menjaga titipan tersebut ya, di tempat-tempat yang selayaknya. Kalau umpama diberi amanah motor ya dititipin ya, taruh mungkin di dapur atau di dalam rumah. Kalau diberi amanah emas mungkin di peti, di kotak ya, di tempat yang sewajarnya. Kalau uang mungkin ditaruh di tempat penyimpanan uang, HP ditaruh mungkin di tempat-tempat yang aman. Ya kalau naruh HP di dekat kompor, di atas kompor, itu kan tidak wajar ya. Itu ketika ada kerusakan ya, tadi wajib mengganti. Kalau menyimpan ya, meletakkan barang-barang yang diamanahkan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan kebiasaannya, ketika ada kerusakan dan lain sebagainya wajib mengganti. Ada HP ditaruh di kolam ikan gitu, atau ditaruh di mana akhirnya rusak HP-nya dan lain sebagainya, itu wajib mengganti. Jadi kewajiban yang diberi amanah ya, menjaga amanah tersebut, titipan tersebut di tempat-tempat yang sesuai dengan kebiasaan, di tempat-tempat yang menjadi kebiasaan tadi. Kalau barang-barang yang kecil ya di tempat-tempat yang biasa, barang yang besar dan lain sebagainya. Wa idza tuliba biha falam yakhrujha ma'al qudrah 'alaiha hatta talifat domina. Yang terakhir dalam amanah, ketika dipinta oleh yang punya, yang memberikan amanah, wajib langsung diberikan. Bagaimana kalau udah dipinta, Pak, saya mau ngambil motor ya, falam yakhrujha ma'al qudrah 'alaiha, tidak memberikan, tidak mengeluarkan padahal mampu. Ntar aja lah motornya, saya masih malas ngambil motornya ke rumah ya, ngambil motornya ke rumah nanti aja besok ya, sekarang malas, padahal mampu nih, mampu memberikan ya, tinggal ngambil motor ya ke rumah ya, nganterin, ya udah kalau gitu. Ternyata malamnya ada yang bobol, malamnya ya motor tersebut kemalingan, maka ya domina, orang yang diberi amanah wajib mengganti. Bahasanya wajib bertanggung jawab. Coba kalau kemarin dikasihin ya, hilangnya kan di si pemilik atau kemalingannya si pemilik, tapi karena tidak diberikan, harusnya diberikan kemarin, rencana diberikan sekarang, ternyata sekarang barangnya hilang karena semalam ada yang ngebobol ya, ini ya. Itu hati-hati Pak, kalau umpama diberi amanah, titipan, dipinta ya, dipinta sama yang punya ya langsung aja. Karena kalau umpama ditunda, malam ada kejadian apapun ya, itu wajib mengganti. Nitip ya, nitip burung, besok aja lah diambilnya ya. Ternyata malam itu ada kejadian kecelakaan, burungnya dicakar kucing atau dimakan kucing, ya wajib mengganti tadi burung nih, seharga burung tadi, karena kesalahannya tidak memberikan dengan cepat atau dengan ketika dipinta.
Itu di bab wadiah.